Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estri Oktavianta, saya dari Prodi Fisioterapi UI 2018. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pain management dan saya akan menjelaskan apa itu rasa nyeri terlebih dahulu. Nyeri merupakan sebuah sensori subjektif dan emosional yang bersifat tidak menyenangkan. Nyeri ini bisa terkait dengan kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial. Nyeri merupakan suatu tanda jika kita memiliki kerusakan jaringan di dalam tubuh kita dan menyinyakan bahwa tubuh kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis nyeri. Nyeri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan sumbernya, nyeri dapat terbagi menjadi nyeri nosiseptif, nyeri neurogenik, nyeri akibat infeksi, inflamasi, lalu idiopatik. Sedangkan berdasarkan jangka waktu, nyeri terbagi menjadi nyeri akut, nyeri subakut, nyeri kronik, dan nyeri recurrent. Proses perjalanan nyeri. Perjalanan nyeri terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah transduksi, di mana nosireseptor menerjemahkan impuls nyeri. Dilanjutkan dengan transmisi, yaitu impuls dialirkan ke medula spinalis. Modulasi adalah proses amplifikasi sinyal terkait nyeri. Persepsi kesadaran terhadap pengalaman nyeri. Nyeri dimulai ketika awalnya nosireseptor menerima stimulus dari noxious stimuli dan mengeluarkan chemical untuk disebarkan ke spinal cord terdekat. Dari sini, chemical tadi masuk ke dorsal horn yang dimana tempat saraf sensory fibers tadi yang membawa informasi masuk ke dalam spinal cord. Di dorsal horn, sel saraf melepaskan chemical di gray matter yang disebut pain neurotransmitter. Setelah itu, saraf penghantar kedua membawa informasi tadi menuju ke talamus lewat jalur spinotalamik. Sesampainya di talamus, informasi tadi ditangkap oleh sel saraf penghantar ketiga yang membawa informasi ke somatosensori korteks di area trunk. Karena yang terkena stimuli tadi di area trunk. Informasi yang berada di otak diproses di otak kiri, karena pada awal perjalanan tadi di spinal cord dikatakan di sana ada jalur menyilang. Maka dari itu terjadilah persilangan antara area terkena dan proses di otak. Perjalanan informasi dari awal yang menuju otak tadi disebut ascending pathway, dan sebaliknya jalur perjalanan informasi yang dibawa dari luar otak ke spinal cord kembali disebut dengan descending inhibitory pathway. Perjalanan sinyal rasa nyeri ke otak dapat diinterupsi pada tahap substansial gelatinosa yang terletak pada spinal cord dan berperan sebagai gate. Hal ini dapat terjadi jika adanya non-pain stimulus yang mengaktifasikan Pacinian corpuscle yang terletak pada dermis. Dengan non-pain stimulus tersebut, DCML pathway akan menghambat sinyal rasa nyeri saat teraktivasikan oleh non-pain stimulus tersebut, misalnya dengan deep touch ataupun meraba area yang sakit. Alat ukur nyeri terbagi menjadi unidimensional dan multidimensional. Unidimensional meliputi visual analog scale yang biasa kita sebut dengan VAS, numeric rating scale atau NRS, verbal rating scale atau VRS. Lalu multidimensional terbagi menjadi McGill Pain Questionnaire atau MPQ, Pain Diary, dan The Brief Pain Inventory. Berikut saya tampilkan fisik dari beberapa contoh alat ukur nyeri yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada Wong-Baker Faces Rating Scale, ada Verbal Rating Scale, Numeric Rating Scale, dan Visual Analog Scale. Penanganan nyeri dapat dilakukan secara farmakologis ataupun non-farmakologis. Fisioterapi juga dapat membantu penanganan dari rasa nyeri dengan cara terapi aktif maupun pasif. Untuk terapi aktif kita dapat menggunakan exercise, stretching, stability technique, dan yang lain-lainnya. Lalu untuk terapi pasifnya kita dapat menggunakan masas maupun terapi manipulatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.